Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana pengakuan yang sangat amat menggemparkan, teman-teman. Ini masih berkaitan dengan fitnah Hasto kepada Jokowi. Kalau kalian ingat, menjelang Pilpres 2024 kemarin, Anies itu kan beberapa kali diperiksa oleh KPK dan nampaknya ya ingin dijebloskan ke penjara oleh oknum-oknum tertentu, teman-teman. Dan Hasto mengatakan yang ingin memenjarakan Pak Anies adalah Jokowi. Nah, hari ini semua itu terbongkar dan terungkap seterang-terangnya. Ternyata bukan Pak Jokowi yang ingin memenjarakan Anies, tapi gerombolan Hasto dan juga Banteng. Dan Pak Jokowi punya peran penting untuk nasib Anies. Pak Jokowi lah yang menyelamatkan Anies dari jeratan KPK, dari jeratan Banteng, sehingga Anies bisa mencalonkan diri sebagai Capres 2024. Jadi selama ini ya kita hanya ditipu oleh framing-framing jahat Hasto yang selalu menyudutkan, menjelek-jelekkan nama Pak Jokowi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, saya pernah mendengar ini ketika kita masih dulu sibuk-sibuk diskusi di adu perspektif, ya kan? Jos bos ini. Ada adu perspektif. Jadi katakan Sasi sejarah nih. Antitesis sih ada maksudnya buat itu ya. Sama Jos bos kan. History in the making ya. Inilah kau ini hilang pula yang awak ngomong. Iya, abang mau ngungkit itu. Ini Bukan siapa yang ngungkit? Aku bukan ke situ mau ngomongnya. pejabat negara. Pejabat negara. Swing. Pejabat negara. Kalau kekuasaannya sini merapat. Ya itu kan udah selesai itu. Iya, Tapi ini ada satu saya mendengar ini, kalau salah ya saya minta maaf, ya kan? Dan kita minta maaf duluan. Tetapi ini ada ketika waktu itu sibuk Anies ini mau ditahan KPK, ya kan? Kasus Formula E. Itu kan didesak terus supaya Anies itu dipenjara, tersangka kan gitu. Sehingga calon itu hanya dua, Prabowo dan Ganjar, gitu kan. Nah, ada yang menyampaikan ke saya, Pak Jokowi bilang begini, ngapain kita proses hukum Anies? Kita jangan menari di gendang orang lain dong. Itu kata Jokowi. Makanya kan habis itu setelah Jokowi ngomong begitu, itu kan Anies tidak ada lagi proses hukum Anies karena Jokowi nggak mau. Ini konon katanya ya. Konon. Kalau salah Minta maaf. Nah, kalau benar Alhamdulillah. Nah, jadi begitu. Jadi Anies itu sebenarnya nggak jadi diperiksa oleh KPK secara terus sampai menjadi tersangka, dari penyidikan menjadi tersangka, karena Jokowi nggak mau. genderang orang lainnya maksudnya gimana? Iya. Ya genderang orang yang bermain di KPK pada masa itulah. Oh, maksudnya di internal KPK. Tapi pengakuan Sekjen Hasto internal KPK dan yang menentukan siapa Firly jadi itu. Di sini maksudnya ya PDIP lah. Oh, itu gamenya PDI berarti. Jokowi nggak mau ikut campur. Nggak mau. Tapi kata Jadi Sekjen Hasto yang mau masukin Anies ke penjara berarti PDI dong. PDI. kata Sekjen Hasto supaya ini antitesis baru supaya si itu lancar. itu tuh siapa? Ini Ganjar. Oh, oke. Bukan Jokowi. Bukan. Jokowi Konon katanya Jokowi justru menolak, melarang untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Anies. Dengan asumsi kalau Ganjar yang lawan lawan Prabowo, Ganjar pasti menang. Karena Jokowi kan masih di situ. Ini Om Ari, ini relevan dan tadi saya sampaikan ini antitesis baru. Kenapa antitesis baru? Karena kalau misal benar informasi yang disampaikan oleh Bang Zulfan dan logiknya tadi masuk. Iya, make sense. Logik. Karena seolah kemudian PDIP yang kemudian justru berada di belakang KPK waktu itu dipegang oleh Pak Firly untuk mendorong kasus ini waktu itu diduga ya melibatkan Mas Anies kemudian masuk dalam proses penyidikan. Sementara
frame cara pandang itu berbeda dengan belakangan disampaikan oleh Pak Hasto. Betul. Yang menyiapkan rudal-rudal dari Rusia itu loh. Iya. Nanti akan ada pengakuan video-video dan lain sebagainya. Yang salah satunya kemarin diberikan informasi, leaking information itu terkait dengan quote by quote politisasi penanganan kasus Formula E yang kemarin menyebut nama Mas Anies itu. Intinya Pak Jokowi minta Anies ditersangkakan. Dalam bahasanya Pak Hasto begitu, tetapi dalam perspektif tadi logik juga. Terbalik justru. Terbalik. Karena kalau Anies tersangka itu bisa namanya bisa menjadi. Hasto ini dengan Pak Jokowi kan sering diskusi sebagai sekjen partai karena ibu jarang ketemu kan, dia sering berdialog. Nah, salah satu dialog di antara mereka mungkin bisa jadi Hasto minta kepada Pak Jokowi harus cepat diproses. Jokowi nggak mau, makanya Jokowi mengatakan ngapain kita menari di gendang orang, gitu. Dan kita ingat SBY kan tegas mengatakan bahwa bagaimana jahat kan mereka karena mereka ingin menjadikan hanya 2 pasang. Jahat bukan? Jahat bukan? Itu bukan ke Jokowi maksudnya. Tapi PDI. Iya. Hasto. Iya bukan ke Jokowi. Tapi ke? Kau udah sebut tadi. Tapi terakhir kita ketemu Pak Jokowi. Bagus. Artinya logiknya dapat itu. Pak Jokowi sempat cerita soal ini ke kita. Tapi nanti akan saya bikinin episode khusus sendirilah 2 jam ngobrol sama Pak Jokowi sama Budi kan, kemarin. Ada satu hal yang ya seperti yang Abang bilang tadi. Ya kalau saya mau penjarain orang pakai kejaksaan lebih mudah katanya. Itu pasti katanya. Karena dibawa presiden. Katanya dia ngomong itu. Buktinya nggak ada yang dipenjara kok katanya. Emang Mas Anies dipenjara katanya. Ya karena dia nggak mau. Nah, kalau kita seandainya apa akibatnya bagi ini Pak Jokowi dan peta politik Pak Prabowo segala macam. Kalau Mas Anies betul-betul ditersangkakan, bayangan apa nggak Pak? Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman, sebarkan video ini agar ternak onta, gerombolan pembenci, itu semakin sadar kalau yang ingin memenjarakan Anies bukanlah Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi yang menyelamatkan Anies. Sebarkan video ini agar mereka sadar teman-teman. Oke, kita lanjut. Pertama sudah pasti calon presiden itu 2. Ya itu Kan itu. keniscayaan. Ya kan? Dan harapannya supaya Ganjar bisa lebih leading, bisa menang di lawan Prabowo. Tapi kan Ganjar itu kan baik Prabowo ataupun Ganjar kan tergantung Jokowi. Iya. Di momentum itu belum clear positioning dari Pak Jokowi. Betul. Jadi diasumsikan dengan menghilangkan elemen Anies, maka kemudian pertarungannya ganda aja. Iya. Nah ganda itu akan membuat Pak Jokowi paling enggak yang waktu itu diasumsikan taat kepada partai tetap akan bersikap rasional, mana yang berpotensi menang lebih terbuka. Maka kemudian bayangan konsolidasi Pak Ganjar untuk menang itu akan lebih terbuka. Dan orang-orang yang selama ini mendukung Pak Prabowo itu akan berpindah lagi dari Mas Anies ke Pak Prabowo lagi. Yang mana itu market yang kanan. Karena seperti 2019 lagi. 2018 ya. Mau skenario 2019 mau diulang. Desainnya oke juga itu. Karena dalam 2 kali pemilu terbukti yang itu menang ya. Pak Jokowi. Menarik. Itu kalau misal kemudian canggih itu nih. Kalau dari Bang Zulfan itu betul dan narasi ternyata dikonfirmasi oleh Pak Jokowi, itu akan menjadi antitesa dari ledakan betul yang akan diciptakan oleh Pak Hasto. Itu bisa melempem itu bom itu, Bang. Dan yang mengambil keuntungan total politik. Bukan keuntungan, manfaat. Selalu kan isu-isu kayak begini lahirnya di total politik. Kata Pak Jokowi gini, nanti akan ada podcast sendiri lah dari saya sama Budi ya untuk bahas ini. Mantap. Dia bilang gini, ya buktinya Mas Anies nggak dipenjara. Pakai kejaksaan itu udah pasti itu kalau saya mau penjarain orang. Kalau KPK agak sulit kata Pak Jokowi kan. Gue bilang sama Budi, agak sulit dan bukan berarti gak bisa. Gue bilang itu sama Budi ketawa. Ya tapi betul. Tapi betul loh, agak sulit karena komposisi komisioner di fase itu tidak dipegang kontrolnya langsung oleh istana, oleh Pak Jokowi. Kalaupun benar-benar bisa dikontrol oleh eksekutif, itu pemegang sahamnya ada banyak. Atau di luar Pak Jokowi. Ownernya malah milik publik tuh kan. Ada yang di market juga sebagian. Ada. Jadi gini aja kesimpulannya. Ketika tim Firly itu ketua KPK-nya Firly dan tim komisionernya
Firly dan komisioner itu banyak ditentukan oleh PDIP. Tapi Jadi, apa hebatnya Hasto ini Bang sampai? nggak ada hebatnya. Wah, Kau aja terpengaruh sama ucapan-ucapan mereka. aku bulat ya. Ya ngapain itu pengaruh? Nggak ada hebatnya. Ini dikarang-karang, dibesar-besarkan, diulok-ulok supaya melambung. Ya kan, seolah-olah hebat, nggak ada. Ini masalahnya ngomong nih salah satunya juga orang hebat nih Bang. Siapa? Todung Mulia Lubis. Ya Bang Todung apalagi. Dia bilang ini dalam kasus Harun Masiku ini Hasto jadi tahanan politik katanya. Begini. Pak Mahfud juga ngomong Kita kan itu, kenal, politisasi kita kan hukum. kenal Mahfud MD, Todung Mulia Lubis. Kita kan ini tahu. Satu merasa negarawan, satu merasa ahli hukum. Yang semuanya gagal melindungi Harto di pra-peradilan. Hasto ya. Apa Harto bilangnya tadi? Harto Pak Ya, ini Harto. 11-12 lah. Ini kan puasa, keselip-selip gitu biasa. Menurut saya kalau sekjen dalam partai itu kan, kalau normal itu urgent. Kalau situasinya seperti Hasto sekarang dia di dalam penjara, posisi dia orangnya itu tidak terlalu urgent. Ya kan? Karena sekjen itu bisa ditangani oleh siapa saja, gitu. Toh kalau kita lihat orang seperti Hasto di sekjen, ini kan dia yang penting bagaimana melayani ibu aja. Organisasi itu otomatis saja jalan, tanpa Hasto tuh jalan. Udah ada sistemnya Sudah semua. ada sistemnya semua, ya kan? Nah, jadi Hasto ini kira-kira kelebihan dia di antara sekjen-sekjen yang lain yang sudah pernah ada, dia ini betul-betul bisa mengentertain ibu. Apa mau ibu? Ibu nggak suka Jokowi, ya dia maju. Ibu nggak suka ini, dia maju. Itu. Nah yang lain belum tentu bisa. Nah posisi itu bisa digantikan kalau mau untuk membangun konflik, perbedaan, atau apa istilahnya mengajak ribut terus dengan yang lain. Posisi Hasto itu bisa digantikan oleh Deddy Sitorus. Kalau masih modenya mode tempur. Malah lebih canggih dari Deddy Sitorus daripada Hasto kayaknya ya. Kemudian Adian. Tapi chemistry-nya nggak ketemu sama ibu. Karena itu adalah melayani ibu. Nah, gini kan, Hasto ini kan orang Jawa. Ini dua-duanya orang Batak. Iya kan? Chemistry-nya nggak ketemu. Nah teman-teman, gimana videonya? Gimana pengakuannya? Pengakuan dari Bang Sulvan Lindani yang sangat amat mengejutkan. Ya selama ini kan ya banyak yang percaya, bahkan Anies juga percaya dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Hasto. Kalau yang ingin mengkriminalisasi dirinya adalah Pak Jokowi. Ya bisa kita dengarkan di podcast Akbar Faisal ketika ditanya oleh Akbar Faisal. Dan kata Mas Anies dia kaget mendengarkan statement dari Hasto. Nah ternyata itu adalah fitnah yang sangat keji yang dilontarkan oleh Hasto kepada Pak Jokowi. Ternyata bukan Pak Jokowi yang ingin memenjarakan Anies. Justru Pak Jokowi lah yang menyelamatkan Mas Anies dari jeratan KPK. Ya bisa kita dengarkan tadi dari Bang Sulvan Lindan. Jangan kita menabuh genderang di tempat orang gitu. Dan Bang Sulvan Lindan mengatakan bahwa penunjukan Firly sebagai ketua KPK itu ya digagas oleh Banteng. Dan Banteng menikmati hasil godokan mereka selama Firly menjadi ketua teman-teman. Dan buktinya sekarang Firly menjadi tersangka juga karena dia bermain dengan kasus-kasus lain. Dan wajar juga ketika waktu Firly menjadi ketua KPK, akhirnya ya Hasto tidak dapat ditersangkakan ketika kasus Harun Masiku. Dan Harun Masiku beberapa kali lolos ya karena mungkin bocoran informasi dari dalam KPK gitu ya kan. Ini kan sangat mengejutkan teman-teman. Dan tadi ya kita bisa mendengarkan host dari Total Politik mengatakan bahwa ya Pak Jokowi juga bilang kalau dia mau memenjarakan orang, mau menangkap orang, ya mending lewat kejaksaan. Pasti ditangkap, pasti dipenjara gitu. Karena kan langsung dibawa presiden kejaksaan ini. Beda dengan KPK. Dia independen teman-teman. Dia ya banyak dikawal, banyak diperhatikan oleh masyarakat. Tapi ya ini masuk akal juga. Kata pengamat politik yang tadi, yang berbaju batik juga, itu logika Bang Sulvan Lindan masuk. Ini untuk kepentingan Pilpres 2024. Dan setelah Pilpres, setelah Pak Prabowo menang, ya Anies nggak apa-apain lagi teman-teman. Kalau memang Pak Jokowi yang mau memenjarakan Anies, ya otomatis setelah Pilpres, setelah dia kalah, ya udah diperiksa aja gitu. Setelah ketua KPK-nya juga
ganti, dan yang mengganti masih Pak Jokowi. Kalau memang Pak Jokowi yang ingin memenjarakan Anies, ya udah dipenjarakan aja. Tapi kan tidak terjadi sampai saat ini. Dan Pak Jokowi juga tadi mengatakan bahwa ya sampai sekarang Pak Anies juga ya enggak dipenjara kan. Nah ini logikanya masuk akal banget. Berbeda jauh dengan logika yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, teman-teman. Ya benar sih, untuk Pilpres 2024 kalau dua calon antara Pak Prabowo dengan Ganjar, apalagi waktu itu kalau calon wakil Pak Prabowo itu Erik, wah ini kan sebuah hal yang kurang gitu, sama aja dengan Sandiaga kemarin. Dan ya hasilnya mungkin sama dengan 2019, teman-teman. Cebong kampret muncul lagi karena kan cuma dua calon, Anies nggak ada, dan kans untuk Ganjar menang itu lebih besar karena mungkin ya Pak Jokowi akan memilih Ganjar dan partainya waktu itu ya kan. Dan bagaimana sih menurut kalian dengan pengakuan ini? Saya aja terkaget-kaget, teman-teman. Saya aja shock gitu mendengarkan. Wow, apa benar seperti ini kenyataannya, teman-teman? Tapi saya percaya dengan pengakuan Bang Zulfan Lindan. Ya logikanya masuk gitu. Pak Jokowi memang ya kalau mau menangkap orang ya lewat kejaksaan aja, ngapain lewat KPK ya kan? Waduh, ini gong banget sih. Ini pembenci, ini ternak-ternak onta, ini ternak banteng harus nonton video ini, teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sebarkan sebanyak-banyaknya agar orang banyak yang semakin yakin dan percaya kepada Pak Jokowi dan tidak percaya dengan Hasto. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, jangan lupa jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga akal sehat agar tetap bisa melihat dengan utuh. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.